Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Mai dalam pembelajaran kimia kelas 10. Masih dalam materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kali ini kita akan membahas tentang alat uji elektrolit atau alat uji daya hantar listrik suatu larutan. Seperti kita ketahui bersama bahwa yang namanya larutan elektrolit merupakan satu jenis larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi, dapat tidaknya suatu larutan menghantarkan arus listrik dapat diamati menggunakan suatu alat yang disebut dengan alat uji elektrolit ini. Oke, gambar bisa kalian lihat seperti pada gambar ini, gambar tentang alat uji elektrolit. Bahannya apa saja? Pada dasarnya bahannya meliputi yang pertama harus ada sumber arus. Sumber arus bisa dari listrik, bisa dari batu baterai, bisa dari aki, bisa juga dari panel surya. Kemudian arus listrik atau sumber arus ini ada kabelnya untuk perjalanan listrik. Kemudian ada indikatornya. Indikator yang pertama berupa lampu pijar. Lampu pijar. Jadi ketika menggunakan listrik maka disesuaikan lampunya. Kemudian apabila kalian menggunakan baterai, maka lampunya kalian gunakan lampu yang kecil ya, yang untuk senter itu. Lampu, kemudian dihubungkan ini, kabelnya ada dua positif negatif, dihubungkan dengan batang elektroda. Batang elektrodanya bisa dari batang karbon, bisa dari paku. Nanti kalian modifikasi, yang penting pada intinya seperti ini rangkaian alatnya ya. Insya Allah semuanya bisa. Kemudian bagaimana cara menguji keelektrolitan atau daya hantar listrik larutannya? Jadi gejala kelistrikan yang dapat diamati pada larutan yang menghantarkan listrik adalah sebagai berikut. Nah, misalnya satu, yang dapat diamati pertama adalah dari lampunya. Kita ulangi, lampunya menyalanya seperti apa? Terang, redup, atau padam. Selain dari lampu, dari sini ya, dari gelembung gas yang ada di sekitar elektroda. Ketika yang diamati atau hasil pengamatannya adalah lampunya nyalanya terang, kemudian banyak gelembung gas di sekitar elektroda, ini menandakan bahwa larutan yang kita uji merupakan larutan elektrolit kuat. Kemudian yang kedua, ketika suatu larutan diuji dengan alat elektrolit, kemudian lampunya redup, ini hasil pengamatannya, lampu redup, kemudian di batang elektroda ada gelembung gas, ini dapat disimpulkan bahwa larutan yang kita uji merupakan larutan elektrolit lemah. Kemudian misalnya yang kita amati gejalanya, lampunya padam, ini tidak menyala, tetapi pada batang elektroda ini ada gelembung gas. Maka ini juga larutan yang kita uji dapat disimpulkan sebagai larutan elektrolit yang bersifat lemah. Kemudian misalnya hasil pengamatan kita, lampu tidak menyala atau padam, kemudian di sekitar batang elektroda tidak ada gelembung gas, maka dapat kita simpulkan bahwa larutan yang kita uji kemudian mendapatkan data
lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas, maka disimpulkan larutan tersebut merupakan larutan non-elektrolit. Oke, demikian untuk pengujian keelektrolitan atau daya hantar listrik suatu larutan. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.